video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis pembuluh darah. Di video sebelumnya telah disinggung bahwa untuk mengantarkan oksigen dan nutrien serta membuang sampah yang ada dalam tubuh kita, sistem sirkulasi bergantung pada keberadaan pembuluh darah. Adapun pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita terdiri dari 3 jenis, yaitu arteri, pembuluh darah yang membawa darah keluar jantung, vena, pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung, dan kapiler yang berfungsi dalam pertukaran zat. Arteri. Struktur yang dimiliki oleh arteri sangat sesuai untuk mendukung fungsinya dalam transfer darah meninggalkan jantung. Dinding arteri memiliki 3 lapisan. Bagian yang paling dalam yang merupakan lapisan paling tipis disebut endotelium. Lapisan ini dikelilingi oleh lapisan yang lumayan tebal, yaitu otot polos dan jaringan elastis. Sedangkan lapisan yang paling luar adalah jaringan ikat. Arteriol adalah cabang arteri yang berukuran kecil dan hampir tidak terlihat oleh mata. Bagian tengah lapisan arteriol tersusun dari sedikit jaringan elastis dan kebanyakan tersusun dari otot polos. Ketika serat otot polos ini berkontraksi, maka pembuluh arteriol akan kontriksi. Ketika serat otot ini relaksasi, maka pembuluh arteriol melakukan dilatasi. Kontriksi dan dilatasi dari arteriol ini berperan dalam mengontrol tekanan darah. Ketika arteriol kontriksi, tekanan darah akan naik. Sedangkan dilatasi pada arteriol menyebabkan tekanan darah turun. Kapiler. Arteriol melakukan percabangan menuju kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah yang paling kecil. Struktur kapiler telah teradaptasi untuk melakukan pertukaran zat dengan sel yang ada dalam tubuh. Setiap kapiler berukuran sangat sempit karena merupakan saluran mikroskopis dengan dinding yang memiliki komposisi hanya endotelium saja. Tapi jangan salah, meskipun berukuran kecil, kapiler ada di seluruh bagian tubuh kita. Jadi, tidak ada sel yang jauh dari kapiler, karena pertukaran zat harus selalu terjadi. Pada jaringan, hanya kapiler tertentu yang membuka pada waktu tertentu pula. Contohnya, setelah makan, kapiler yang melengkapi sistem pencernaan akan membuka, sedangkan kapiler yang tidak bertindak dalam sistem pencernaan akan menutup. Vena. Vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah balik lagi ke jantung. Venula merupakan pembuluh pena yang sangat kecil yang menyalurkan darah dari kapiler dan kemudian darah akan bergabung dengan vena. Dinding vena dan venula memiliki persamaan dengan arteri, namun memiliki sedikit otot polos di bagian tengah dan sedikit jaringan ikat di bagian luar. Karena itulah dinding vena lebih tipis daripada arteri. Yang paling spesial dari vena yaitu vena memiliki katup di sepanjang pembuluhnya yang memungkinkan aliran darah hanya satu arah menuju jantung. Dalam beberapa soal-soal sering ditanyakan mengenai perbedaan vena dan arteri, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada beberapa karakteristik yang membedakan antara vena dan arteri. Yang pertama, keadaan darah. Di dalam vena darahnya mengandung CO2, kecuali pada vena pulmonalis. Sedangkan pada arteri, darahnya mengandung O2, kecuali pada arteri pulmonalis. Jumlah dan letak katup. Pada vena, jumlah katupnya banyak dan terdapat di sepanjang pembuluh. Sedangkan pada arteri, katupnya hanya satu dan letaknya dekat dengan jantung. Dinding. Dinding pada vena tipis, sedangkan pada arteri tebal dan elastis. Letaknya, vena terletak dekat dengan permukaan tubuh, sedangkan arteri terletak di bagian dalam dari tubuh. Arah aliran darah. Pada vena, aliran darah menuju jantung, sedangkan pada arteri, aliran darah meninggalkan jantung. Tekanan. Pada vena, tekanannya lemah. Dan kalau terpotong, maka darahnya akan menetes. Sedangkan pada arteri tekanannya kuat. Dan kalau pembuluh arteri terpotong, maka darahnya akan memancar. Denyut. Pada vena,
denyutnya tidak terasa. Sedangkan pada arteri, denyutnya terasa. Oke, demikian pembahasan mengenai jenis-jenis pembuluh darah. Jangan lupa subscribe, like, share, komen.